Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan demonstrasi kontekstual program guru penggerak angkatan 6. Pokok bahasan kali ini adalah modul 1.3 visi guru penggerak. Di tahapan ini, calon guru penggerak diberi tugas untuk membuat rancangan tindakan perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang diperkenalkan oleh Cooper Rider atau yang kita kenal dengan Bagja, yaitu tahapan untuk mengeksplorasi manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Sunarli, dan juga pengajar praktik saya, Ibu Dewi Sulastri. Dan saya sendiri, Gandhi Wibowo, calon guru penggerak angkatan 6 dari Satuan Pendidikan SDN Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Pada kegiatan ini saya sajikan presentasi di antaranya. Yang pertama, visi sekolah yang telah saya susun sebagai tujuan penerapan profil pelajar Pancasila terhadap anak didik. Yang kedua, kalimat pernyataan terkait prakarsa perubahan yang saya susun menggunakan alat yang kita sebut dengan ATAP. Awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tahapan Bagja sebagai penerapan dalam upaya pendekatan manajemen perubahan untuk mencapai bagian dari visi yang telah saya buat. Langsung saja ke bagian yang pertama. Berikut visi sekolah yang telah saya susun, yaitu terciptanya imtak daya positif pada murid. Imtak daya positif merupakan akronim dengan kepanjangan beriman dan bertakwa, berakhlak, berbudaya, berpotensi, kritis, kreatif, dan inovatif. Berikutnya adalah kalimat prakarsa perubahan yang saya susun menggunakan ATAP, yaitu terciptanya peningkatan prestasi dan kreativitas akademik anak didik dalam membaca dan menulis aksara Sunda. Dan tahapan Bagja yang sudah saya susun sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya rumuskan sebagai penentu arah tujuan yaitu, dapatkah saya meningkatkan prestasi akademik dan kreativitas anak didik dalam membaca dan menulis aksara Sunda? Dan tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah, yang pertama, mengukur tingkat kesulitan dalam menghafal dan menulis aksara Sunda. Yang kedua, mengikuti kegiatan pengimbasan oleh praktisi di komunitas KKG Bahasa Sunda tingkat wilayah gugus. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan rekan guru-guru terkait tujuan yang sudah disusun. Dan yang keempat, melakukan penyelidikan awal terhadap antusias anak mengenai materi menulis aksara Sunda. Tahap berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, yang pertama, siapakah di sekolah atau komunitas praktisi yang mempunyai kompetensi membaca dan menulis aksara Sunda dengan baik? Yang kedua, aktivitas seperti apa yang harus dibangun untuk menumbuhkan minat dan antusias anak dalam belajar membaca dan menulis aksara Sunda? Yang ketiga, situasi apa yang dapat menarik siswa untuk meningkatkan prestasi dalam membaca dan menulis aksara Sunda? Dan pertanyaan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki sehingga dapat menjadi faktor pendukung dalam proses pengembangan potensi membaca dan menulis aksara Sunda? Tindakan penyelidikan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tahap ambil pelajaran adalah, yang pertama, mempelajari keterampilan membaca dan menulis aksara Sunda kepada praktisi di komunitas KKG Bahasa Sunda, dan juga secara mandiri melakukan studi literatur melalui buku, website, dan juga YouTube. Yang kedua, memberikan contoh menulis aksara Sunda dengan memperhatikan unsur estetis atau keindahan. Yang ketiga, mengikut sertakan anak didik dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2022. Yang keempat, mengadopsi teknik kaligrafi dalam menulis aksara Sunda. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Dalam tahapan ini, pertanyaan yang saya susun adalah, apakah kebiasaan yang akan terjadi jika anak didik mencapai prestasi
dan memiliki kreativitas dalam membaca dan menulis aksara Sunda. Tindakan penyelidikan atas pertanyaan tersebut diantaranya 1. Membuat catatan-catatan selama proses sebagai bahan refleksi dan pengembangan yang lebih baik dalam keterampilan membaca dan menulis aksara Sunda. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang saya dapatkan dari studi literatur sebagai penunjang lebih baiknya kompetensi dan kreativitas saya dalam pembelajaran kepada anak didik. 3. Menggambarkan pembiasaan baik warga sekolah dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Sunda sebagai implementasi penerapan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat dalam tahap ini: 1. Apa langkah sederhana yang dapat saya lakukan? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan bersama rekan guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan harapan? 3. Apa peristiwa yang mendukung untuk menumbuhkan minat dan keinginan anak didik? Tindakan penyelidikan dari pertanyaan yaitu 1. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber, buku, praktisi, website, maupun YouTube. 2. Merefleksi kegiatan yang sudah berlangsung ataupun sedang dalam proses melalui komunikasi efektif bersama rekan dan atasan. 3. Mengikuti ajang FTBI 2022 cabang lomba membaca dan menulis aksara Sunda. Tahap yang terakhir dalam Bagja yaitu atur eksekusi. Pertanyaan saya pada tahap ini adalah: siapa saja yang berperan dalam upaya meningkatkan potensi akademik dan kreativitas anak dalam membaca dan menulis aksara Sunda? Tindakan yang saya susun terkait pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Bagi saya, mengembangkan kompetensi secara mandiri, melakukan studi literatur bersama praktisi maupun sumber-sumber lain yang mendukung proses. 2. Bagi kepala sekolah, mendorong dan mendukung potensi anak dalam pengembangan dan juga keikutsertaan anak didik dalam kegiatan FTBI tahun 2022. 3. Bagi rekan guru, membantu melakukan refleksi dan pengembangan, memberikan saran untuk upaya peningkatan hasil selama berlangsungnya proses. 4. Bagi orang tua, memfasilitasi alat dan media anak dalam pengembangan potensinya. 5. Bagi pengawas, memberikan masukan dan saran dalam upaya tercapainya prestasi dan kreativitas anak. Demikian paparan saya mengenai tahapan Bagja, tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan khususnya bagi saya pribadi dan rekan-rekan lainnya pada umumnya dalam upaya penerapan profil pelajar Pancasila kepada anak didik. Kedepannya, lebih tergerak dan terdorong lagi dalam melakukan perubahan nyata di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salam guru penggerak, tetap semangat dan tentunya tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.